Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas responsi Indonesia ST25.2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fitriansyah, lalu ada Satria Adam, ada Dea Novia Marzuki, ada Cindy Kadewi, ada Nindi Meirista, dan Maulana Zaki. Kami melakukan penelitian dengan judul pengaruh media tanam campuran tanah dengan sekam dan campuran tanah dengan pupuk kandang terhadap pertumbuhan bibit tanaman bayam. Abstraknya yaitu, pertumbuhan adalah hal yang menandakan suatu makhluk hidup mengalami perubahan pada fisiknya. Bayam merupakan tumbuhan yang masuk ke dalam kategori sayur-sayuran, dan untuk meningkatkan kualitas produksi bayam, diperlukan benih yang unggul serta konsentrasi nutrisi yang cukup. Hal ini bisa didapatkan dari pupuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan bayam dengan media tanah, yaitu dengan media campuran sekam dan media campuran pupuk kandang. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan parameter berupa tinggi tanaman, lebar daun, dan jumlah daun, serta rancangan penelitiannya menggunakan rancangan acak lengkap. Latar belakang penelitian ini adalah bayam merupakan salah satu bahan pangan jenis sayur-sayuran yang banyak diproduksi di Indonesia. Namun, dibandingkan dengan jenis sayuran lain, produksi bayam di Indonesia tidak sebesar dengan beberapa jenis sayuran lain. Untuk meningkatkan produksi bayam di Indonesia, perlu adanya upaya yang efektif dan kontinu. Salah satunya ialah pemberian pupuk. Pupuk memiliki banyak jenis, salah satunya ialah pupuk sekam. Pupuk sekam ialah sebuah media tanam yang mempunyai kemampuan menyerap air yang rendah, namun dengan porositas yang baik. Selain pupuk sekam, ada juga pupuk kandang. Pupuk kandang berasal dari olahan kotoran hewan ternak yang diberikan pada lahan pertanian untuk memperbaiki kesuburan dan struktur tanah. Zat hara yang dikandung dalam pupuk kandang tergantung dari sumber kotoran bahan bakunya. Rumusan masalah penelitian ini ialah yang pertama, bagaimana pertumbuhan tanaman bayam pada media tanaman campuran pupuk kandang. Dan yang kedua, bagaimana pertumbuhan tanaman bayam pada media tanaman campuran pupuk sekam. Untuk landasan teori, yang pertama pertumbuhan bayam. Pertumbuhan bayam dengan sekam bakar. Penambahan arang sekam dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah serta melindungi tanaman. Mahmudi 1994. Dan juga meningkatkan pertumbuhan tinggi, diameter, berat kering pucuk, dan berat kering akar. Karena hal tersebut, menggunakan sekam bakar sebagai media tanam tentunya dapat memenuhi nutrisi yang diperlukan bayam sekaligus mempengaruhi pertumbuhannya. Pertumbuhan bayam dengan pupuk kandang. Pupuk kandang memiliki keunggulan yaitu memperbaiki fisik tanah, juga berfungsi sebagai sumber hara yang cukup potensial. Abdurrahman dan kawan-kawan 1999. Dan sangat bagus dalam membantu proses pertumbuhan tanaman. Dengan diberikannya media tanam pupuk kandang terhadap tanaman bayam, maka dapat memberikan pertumbuhan yang baik bagi tanaman bayam. 2. Media tanam. Media tanam dengan sekam bakar. Menurut tim penulis PS, sekam bakar adalah media tanam yang poros dan steril dari sekam padi yang diperoleh dengan cara membakar kulit padi kering dan sebelum barang sekam menjadi abu disiram dengan air, atau sekam padi yang telah dibakar dengan pembakaran tidak sempurna. Berikutnya media tanam dengan pupuk kandang. Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan, baik padat maupun cair, dan sisa-sisa makanannya. Misalnya kotoran sapi, kuda, kerbau, kambing, dan lain-lain. Pupuk kandang dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Pupuk kandang padat, 2. Pupuk kandang cair. Metode penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif. Pelaksanaan penelitian 30 November 2020 sampai 21 Desember 2020 di wilayah Tangerang, Banten. Rancangan percobaan penelitian yaitu rancangan acak lengkap dengan 2 perlakuan dan 1 kali ulangan yang terdiri dari P1 pupuk kandang dan P2 sekam bakar. Untuk prosedur penelitian yaitu pemilihan biji, pengolahan media, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pemupukan. Yang terakhir teknik pengumpulan data.
yaitu parameter pertumbuhan, tinggi tanaman dan lebar daun, dan produksi jumlah daun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.